Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Riza Raimi Bahtiar, SPMP MBA. Saya adalah dosen program studi agribisnis Fakultas Pertanian Politeknik Negeri Banyuwangi. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah untuk program studi agribisnis, yaitu pengantar ilmu ekonomi. Mata kuliah pengantar ilmu ekonomi adalah sebanyak 2 SKS dengan rincian 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Di dalam mata kuliah ini mencakup delivery, yaitu penyampaian materi pembelajaran di kelas, interaction, berupa forum diskusi di kelas, dan di dalam kegiatan praktikum, mahasiswa akan kami bagi menjadi beberapa kelompok dan harus menyampaikan hasil diskusi kelompok mengenai berbagai permasalahan ekonomi, serta asesmen. Asesmen adalah pemberian tugas dan kuis kepada mahasiswa. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu merumuskan secara etis dan kritis kebijakan ekonomi yang cocok digunakan secara aktual berdasarkan teori ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah yang berlaku di Indonesia maupun di negara lain. Kami memiliki beberapa capaian pembelajaran lulusan atau yang disebut dengan CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini. Yang pertama adalah sikap. Sikap yang dibutuhkan oleh mahasiswa adalah memiliki semangat bela negara dan peduli dengan permasalahan kedaulatan negara. Dan yang kedua adalah memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap permasalahan sosial budaya dalam kehidupan bermasyarakat. CPL yang kedua adalah mengenai pengetahuan. Kami menginginkan mahasiswa mampu menerapkan ragam bahasa ilmiah, baik secara tertulis maupun lisan, serta mampu menghitung dan menerapkan prinsip logika di dalam menganalisis data. Ada 2 keterampilan yang kami butuhkan di dalam CPL. Yang pertama adalah keterampilan umum. Salah satunya adalah mampu mengoperasikan dan mengaplikasikan program Office komputer. Dan ada beberapa keterampilan khusus yang ingin kami berikan kepada mahasiswa. Yang pertama adalah mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip ekonomi dan memecahkan permasalahan ekonomi, serta memiliki kemampuan dan pemahaman khususnya untuk teori-teori kewirausahaan. Di dalam mata pembelajaran pengantar ilmu ekonomi ada berbagai materi. Yang pertama ada pengertian ilmu ekonomi, ruang lingkup ilmu ekonomi, pengertian dan ruang lingkup ekonomi mikro, pengertian dan ruang lingkup ekonomi makro, kasus-kasus ekonomi, teori kebijakan fiskal di dalam negeri, teori kebijakan moneter dalam negeri, teori kebijakan fiskal di luar negeri, teori kebijakan moneter di luar negeri, berbagai permasalahan baik ekonomi mikro maupun ekonomi makro di dalam negeri maupun di luar negeri, penerapan kebijakan ekonomi di Indonesia, perumusan dokumen, dan yang terakhir adalah penerapan kebijakan ekonomi di berbagai negara. Mata kuliah pengantar ilmu ekonomi akan dilaksanakan secara luring dengan menyampaikan materi perkuliahan di kelas dan pelaksanaan praktikum untuk penguatan materi. Metode pembelajaran yang kami lakukan meliputi ceramah, penyampaian materi, demonstrasi atau simulasi, serta diskusi kelompok. Mahasiswa akan mempelajari berbagai studi kasus mengenai berbagai permasalahan perekonomian yang terjadi. Adapun sistem penilaian mata kuliah meliputi UAS sebanyak 25%, UTS 25%, kehadiran 10%, praktikum 30%, keaktifan 5%, serta tugas dan kuis sebanyak 5%. Itu tadi adalah penjelasan mengenai mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Harapan saya dengan melihat tayangan ini, mahasiswa dapat mendapatkan berbagai pengetahuan mengenai ilmu ekonomi yang ada di Indonesia maupun di negara lain. Proses pembelajaran kelas serta kegiatan praktikum pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dapat dilihat pada video berikutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Jadi hari ini kita pertemuan yang
3. Jadi pertemuan yang ketiga di mata kuliahnya adalah pengantar ilmu ekonomi. Jadi beberapa minggu lalu kita udah belajar tentang ruang lingkup ilmu ekonomi, kemudian kita belajar juga tentang ekonomi mikro dan ekonomi makro ya. Gimana semuanya? Lancar untuk tugas-tugasnya? Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai, seperti biasa, saya mau tanya terlebih dahulu ya. Flashback begitu, materi pertama sama materi yang kedua. Nanti kalau adik-adik ada yang bisa langsung angkat tangan dan disebutkan namanya, begitu ya. Beberapa waktu lalu saya sudah menanyakan tentang pengertian ilmu ekonomi. Nah, yang sekarang saya mau flashback di materi yang kedua adalah siapa yang bisa menjelaskan mengenai ekonomi mikro. Silahkan Mbak. Izin menjawab nih. Ekonomi mikro adalah suatu ilmu yang mempelajari perilaku produsen dan konsumen serta penentuan kualitas barang dan jasa. Contohnya ekonomi mikro 2 sektor. Oke, terima kasih banyak Mbak Yulia. Jadi seperti yang disampaikan ya, bahwa kalau ekonomi mikro itu hanya terdiri dari 2 sektor saja, yaitu sektor apa dan sektor apa? Sektor Rumah tangga dan perusahaan. Dan dia lingkupnya adalah kecil, jadi skalanya skala kecil ya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, kita flashback ke ekonomi makro. Ada yang bisa menjelaskan tentang ekonomi makro? Perbedaannya gitu, kalau mikro kan skala kecil, kalau makro itu seperti apa? Siapa yang mau coba? Silahkan. Silahkan Mas. Ya, sebutkan namanya ya. Perkenalkan, nama saya Dino Cibuki, kondisi menjawab. Iya Mas Dino. Yang ekonomi makro ini adalah kalau mikro itu kan kurang-kurang cuma 2 sektor. Kalau ekonomi makro itu mencakup 4 sektor, itu pemerintah, rumah tangga, perusahaan dan juga asing. Jadi kalau mikro itu kan hanya sebatas perusahaan sama rumah tangga. Kalau ekonomi makro lebih luas seperti negara dan lembaga. Oke, terima kasih banyak Mas Dino. Jadi kita sudah belajar ya perbedaannya mikro dan makro. Jadi kalau mikro maka dia hanya terdiri dari 2 sektor aja. Tetapi kalau misalnya makro maka sudah ketambahan 2 sektor lainnya. Jadi ada sektor pemerintah dan sektor luar negeri. Berarti kegiatannya menambah lagi ya. Kegiatan utama kita kan ada 3. Ada produksi, konsumsi, distribusi. Kalau ketambahan 4 sektor berarti ketambahan apa? Ekspor dan impor. Oke. Berarti overall udah paham ya di materi pertama sama materi yang kedua. Sekarang kita masuk ke materi yang ketiga. Jadi materi yang ketiga ini adalah kita akan lebih banyak fokus ke ekonomi mikro. Jadi di sini ada lebih fokus ke ekonomi mikronya. Karena ekonomi mikro itu adalah 2 sektor ya. Ada sektor rumah tangga sama sektor perusahaan, benar. Kemudian kemarin kita belajar ada konsep pasar ya. Pasar tuh berarti terdiri dari apa dan apa? Pembeli dan penjual, benar. Pembeli dan penjual. Sehingga yang namanya pasar itu adalah tempat bertemunya antara pembeli dan penjual. Karena tempat bertemu pembeli dan penjual, maka di situ muncul ada kegiatan permintaan dan kegiatan penawaran. Nah, itu kita bahas di hari ini. Jadi kita akan menjelaskan mengenai ekonomi mikro, kemudian kita bahas tentang pasar dan persaingan. Kita bahas juga mengenai schedule dan kurva permintaan. Ada juga faktor yang mempengaruhi permintaan, pergeseran dan pergerakan, serta mengenai harga. Jadi fokusnya ke permintaan dulu. Jadi kalau misalnya di ekonomi mikro kan kita akan belajarnya permintaan dan penawaran ya. Permintaan ini dari sisinya siapa sih? Konsumen. Yang namanya permintaan berarti dari yang sisi konsumen. Jadi konsumen itu akan berminat atau tidak gitu ya, membeli atau tidak suatu barang atau jasa. Jadi di sini disampaikan bahwa yang namanya ekonomi mikro itu adalah suatu studi. Ilmu ekonomi kan adalah sebuah studi ya, sebuah ilmu sosial. Nah, kalau ekonomi mikro juga berarti dia adalah studi bisa melalui untuk individu dan masyarakat untuk membuat suatu pilihan.
pilihan di dalam menggunakan suatu barang atau jasa. Jadi topiknya kalau di ekonomi ini kita selalu fokusnya ke barang atau jasa. Saya terlalu cepat dalam memberikan informasi kah? Aman ya? Oke. Nah, karena di dalam ekonomi itu kita fokusnya ke barang atau jasa, makanya di sini kalau misalnya di dalam ekonomi mikro itu kita akan menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa dan mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi. Nih, berarti kan muncul lagi ya, ada kegiatan produksi, distribusi, sama yang terakhir apa? Konsumsi. Jadi sebenarnya konsep ekonomi mikro, kalau misalnya kalian nanti bingung ya menjelaskan, fokus saja ke sini. Jadi sebuah studi di mana dia itu akan menggunakan suatu barang atau jasa, tetapi ada ketiga kegiatan ini. Jadi ada kegiatan produksinya, distribusinya, dan konsumsinya. Jadi sama ya, sama seperti ilmu ekonomi, cuma bedanya kalau ekonomi mikro kan dia skupnya lebih kecil. Cuman ada 2 sektor saja gitu. Nah, di dalam ekonomi mikro, kalau kita lihat, di sini ada interaksi antara pembeli dan penjual. Jadi kalau kita lihat ya, di dalam pasar barang nih. Jadi pasar itu ada pasar barang atau jasa. Nah, disinilah kita membutuhkan interaksi. Interaksi inilah yang masuk ke dalam ruang lingkupnya ekonomi mikro. Jadi kita akan melihat gimana sih tingkah lakunya si penjual dan pembeli. Apakah penjual itu seperti apa, pembelinya gimana? Nah, itu dilihatnya di dalam sektor ekonomi mikro. Kemudian ada juga pasar produksi. Di situ ada ya, pasar faktor produksi. Jadi kalau di pasar faktor produksi ini, kemarin apa yang masuk ke dalam faktor produksi? Ada yang masih ingat nggak? Ada 3. Apa yo? Land. Terus apa lagi? Ingat, ada land, kemudian ada labor. Satu lagi, capital. Land ini adalah lahan, labor ini adalah tenaga kerja, capital adalah modal. Jadi yang masuk ke dalam faktor produksi adalah 3 hal ini. Jadi ada lahan, ada labor, ada capital. Yang disebut dengan lahan, apakah hanya lahannya saja? Yang masuk ke dalam lahan itu apa cuman sepetak luasan lahan aja? Yang disebut dengan lahan itu adalah yang berada di dalam lahannya itu. Misalkan ada nggak kandungan mineralnya, dia subur atau tidak. Nah, itu masuk ke dalam konsepnya lahan. Kemudian kalau tenaga kerja, apakah cuma jumlah tenaga kerjanya saja yang masuk ke dalam labor ini? Apa kira-kira yang bisa masuk? SDM berarti biasanya skill ya? Skill. Seseorang itu skillnya apa? Dia itu berpotensinya apa? Apakah dia berpotensi misalkan tentang fokusnya ke bidang ekonomi? Nah, itu namanya skill. Atau sukanya di bidang fotografi? Nah, itu namanya skill. Nah, itu masuk ke dalam labor. Jadi di dalam pasar faktor produksi yang disebut lahan itu nggak cuma lahan aja, tetapi yang terkandung di dalamnya, mineralnya, subur atau tidaknya, kemudian unsur haranya, itu semua masuk ke ranahnya lahan ini. Kemudian kalau tenaga kerja pun nggak cuma orangnya, misalkan tenaga kerja di suatu perusahaan itu ada 5, maka nggak cuma 5 aja, apakah dia memiliki skill khusus atau tidak, atau jangan-jangan merupakan fresh graduate, atau yang harus diberikan pelatihan tersendiri. Nah, itu masuk ke dalam tenaga kerja. Modal juga ya, modal ini bisa berupa uang, bisa juga mesin dan peralatan juga masuk ke dalam permodalan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum? Selanjutnya adalah mengenai pasar. Jadi kalau kita ngobrolin ekonomi mikro, berarti kan ngobrolinnya pasar ya. Pasar itu berarti adalah tempat bertemunya antara pembeli dan penjual. Sehingga
yang namanya pasar itu karena ada interaksi antara pembeli dan penjual, maka di sini di poin yang nomor 2 kita lihat ya. Para pembeli itu adalah yang akan menentukan permintaan terhadap suatu produk. Jadi di pasar itulah muncul keinginan dari seorang konsumen, apakah berkeinginan untuk membeli suatu barang atau tidak. Ya benar, barang atau jasa ya, barang atau tidak beli gitu juga boleh juga. Nah jadi yang dikatakan kegiatan permintaan itu adalah kalau barang itu sudah dibeli dan dikonsumsi. Jadi kalau cuman pengen, kalian pas main ke pasar gitu ya, terus ternyata lihat ada buah jeruk, jeruknya ini kok enak banget gitu rasanya ya, tapi cuman pengen aja, diangan-angan gitu ya, nggak dibeli-beli jeruknya, nah itu tidak bisa dikategorikan kepada permintaan. Jadi permintaan itu harus sudah dibeli kemudian kalian konsumsi atau diberikan ke orang lain untuk dikonsumsi oleh orang lain, itu boleh juga. Nah itu baru masuk ke dalam kategori permintaan. Kita kan fokus hari ini ke permintaan ya. Nah di permintaan itu nanti ada yang namanya schedule dan kurva. Jadi ada bedanya nih antara schedule dan kurva permintaan. Yang namanya permintaan tadi adalah jumlah barang yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen. Jadi ada clue-nya adalah ingin dan mampu dibeli oleh konsumen. Ingin aja tapi nggak mampu dibeli, maka dia nggak masuk ke dalam kategori permintaan. Mampu beli tapi ternyata nggak pingin, itu juga nggak bisa masuk kategori permintaan. Jadi harus memenuhi kaidah 2 ini, ingin dan mampu dibeli oleh pembeli. Nah di sini ada 2, ada schedule permintaan dan ada kurva permintaan. Jadi kalau schedule permintaan dia selalu berbentuk tabel. Nah itu di situ ada clue-nya ya. Jadi schedule permintaan itu adalah sebuah tabel. Jadi tabel yang menunjukkan hubungan antara harga barang dan jumlah yang diminta. Jadi di sini akan ada perbedaan nih. Kalau yang namanya schedule dia pasti bentuknya tabel. Tetapi kalau kurva dia bentuknya apa di situ? Garis. Garis yang menunjukkan kemiringannya bersifat negatif, bener banget. Jadi kalau permintaan, kurva permintaan, jadi di sini ya, dia adalah sebuah garis yang menunjukkan kemiringan negatif. Jadi kemiringannya negatif ini adalah kurva permintaan. Tetapi kalau misalnya disebut dengan schedule, schedule adalah sebuah tabel yang menghubungkan antara apa dan apa di situ? Harga barang dan jumlah yang diminta. Nah ini. Harga barang kita simbolkan sebagai P, jumlah barang yang diminta kita simbolkan dengan Q. Jadi dia sama-sama menunjukkan antara harga barang dan jumlah yang diminta. Cuman bedanya kalau schedule dia berbentuk tabel, kemudian kalau kurva dia berbentuknya adalah garis. Jadi nanti kalian biasanya akan diberikan ya sebuah schedule, kemudian tolong gambarkan sebuah kurva permintaan, atau begitu pula sebaliknya. Jadi ada kurvanya dibuat menjadi schedule-nya gitu. Nanti di sini misalnya harganya 100 rupiah gitu ya. Kemudian ada jumlahnya 10. Ketika harganya 200, ternyata jumlahnya jadi naik 20 dan sebagainya. Nah ini namanya adalah schedule permintaan. Nah ini adalah sebuah kurva permintaan. Jadi kurva permintaan itu adalah sebuah garis. Jadi garis yang menghubungkan antara harga, nih ya, antara harga dengan jumlah yang diminta dan memiliki kemiringan negatif. Kalau kemiringannya positif, maka dia masuk ke dalam kurva penawaran. Jadi kebalikannya. Nah itu nanti insya Allah minggu depan kita bahas ya. Tapi kalau dia kemiringannya negatif, dari kiri atas ke kanan bawah, maka dia masuk ke dalam kurva permintaan. Nah, ini adalah schedule di sini. Schedule berarti yang mana? Yang tabelnya. Betul, yang tabel tuh ya, ada 0, 2, 4 dan sebagainya, itu adalah schedule. Ini adalah kurvanya, gitu. Oke. Kita lanjut lagi. Jadi kalau di dalam ekonomi mikro, itu kan kita selalu berhubungan dengan simbol ya. Hari ini kita udah dapat berapa simbol? 2. Ada simbol P sama I.
Nah, sekarang kita belajar simbol yang lainnya lagi. Jadi yang namanya permintaan, kita sebagai konsumen ya, ketika kalian mau beli barang, itu tergantung terhadap sesuatu nggak biasanya? Biasanya kan ada yang mempengaruhi ya. Apakah keluarga, atau kalian tiba-tiba main ke pasar, ternyata adik ikut, ternyata minta dibeliin coklat. Padahal awalnya nggak pengen beli coklat, tapi karena ngerengek ya, untuk beli coklat akhirnya mau nggak mau beli. Jadi selalu ada faktor yang bisa mempengaruhi kegiatan permintaan ini tadi. Nah di sini ternyata ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi permintaan. Yang pertama adalah harga barang X. Jadi harga PX adalah harga barang X atau harga barang itu sendiri. Misalnya produknya adalah teh gitu ya. Ternyata teh itu ketika kalian nanti meminta atau membeli teh, itu bisa dipengaruhi oleh harganya teh ini sendiri. Misalnya harga teh sekarang kalian kalau beli teh di koperasi misalkan 5.000 dapat teh yang udah dingin gitu ya. Ternyata sekarang berubah, harga teh dingin ini menjadi 50.000 satu botol. Kira-kira beli nggak? Nggak. Nah kan langsung berpengaruh tuh. Jadi ternyata perubahan harga tadi bisa mempengaruhi jumlah permintaan yang kita beli. Yang selanjutnya adalah harga barang lain. Ada teh di koperasi, ada juga kopi. Misalnya kalian sama-sama suka teh, sama-sama suka kopi. Harga teh ini ternyata jadi 50.000. Di lain sisi harga kopi turun jadi cuma 2.000. Kira-kira belinya yang mana? Kopi kan? Nah itu maksudnya yang PY, harga barang lain. Jadi ternyata faktor permintaan itu bisa dipengaruhi oleh harga barang lain juga. Jadi ada harga barang itu sendiri, bisa juga dipengaruhi oleh harga barang lain. Nah kemudian income ini kira-kira apa artinya? Pemasukan, bener banget. Income ini adalah pendapatan atau pemasukan. Pendapatan ini dalam bentuk apa? Uang ya. Uang saku kalian berapa sekarang sehari? 10.000. Kalau misalnya dapat uang saku 100.000 per hari, kira-kira belinya beda nggak? Iya. Rasanya langsung jadi kayak foya-foya gitu ya. Mau makan apa gitu kan? Jadi rasanya itu yang awalnya 10.000, yaudah deh kita beli 5.000 aja nasi yang harga 5.000-an. Begitu dapat 100.000, ayo tak traktir apa gitu rasanya kan. Jadi pengen beli macam-macam. Nah itu ternyata pendapatan seseorang itu bisa merubah kegiatan permintaan kita. Jadi kalau misalkan uang kita semakin banyak, biasanya keinginan kita juga akan semakin besar. Nah sekarang hari ini sebelum kita ke teori praktikum ya, saya pengen ngajak kalian untuk kuisis. Terus Dimas sama Zihan. Tapi masih banyak yang masih proses ya. Jadi ada yang Kak Imas belum jalan nih, Kak Imas malah. Alia, iya bener ya. Berarti itu 5 terbaik. Selamat ya guys. Nah, konklusi untuk perkuliahan kita adalah hari ini kita belajar mengenai ekonomi mikro. Jadi kalau di ekonomi mikro itu ada lebih fokusnya adalah ke berapa sektor tadi? 2 sektor. Dan di dalam ekonomi mikro kita akan belajar mengenai pasar. Jadi pasar itu adalah tempat terbentuknya antara bertemunya si pembeli dan penjual, sehingga muncul ada kegiatan permintaan dan penawaran. Nah itu nanti kita akan banyak belajar lebih dalam ya mengenai ekonomi mikro. Insya Allah kita bertemu kembali di pertemuan yang berikutnya. Terima kasih banyak untuk materi pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah, setelah kita seharian tadi sudah mempelajari mengenai pengantar ilmu ekonomi ya, teori, kita melanjutkan kepada kegiatan praktikum. Jadi kalau kegiatan pengantar ilmu ekonomi ini kan ada 1 SKS teori dan ada 1 SKS
praktikum. Dan praktikum seperti biasa kita didampingi oleh ibu teknisi kita. Silahkan Bu Christine. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Anak sehat semuanya. Oke, perkenalkan nama saya Christine Julia. Bisa dipanggil Christine ya. Jadi nanti di sini saya akan mendampingi kalian selama praktikum ya. Nanti misalkan butuhkan alat atau bahan, kalian bisa minta ke saya ya. Oke? Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Bu Riza. Baik, terima kasih banyak Bu Christine. Jadi kalau di praktikum kita berdua yang akan mengawal jalannya kegiatan praktikum. Jadi karena ini sudah masuk ke minggu ketiga dan minggu lalu kita udah presentasi ya. Ada 2 kelompok. Nah, sekarang kita mulai ke kelompok 4. Kelompoknya Mas Dimas. Silakan Mas Dimas dan tim bisa mulai prepare presentasinya, kemudian bisa dimulai presentasinya. Silakan. Pandemi, tantangan perubahan iklim. Yang pertama ada pengangguran. Pengangguran atau tunakarya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada mampu menyerapnya. Yang kedua, pandemi. Pandemi sendiri merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara. Umumnya menyerang banyak orang, sementara epidemi sendiri adalah sebuah istilah yang telah digunakan untuk mengetahui Kerja dengan jumlah lapangan pekerjaan. Yang kedua, banyak pihak swasta mengirim barang ke luar negeri, mengurangi tingkat lapangan kerja, contohnya adalah sekir, gas, dan lain-lain. Yang ketiga, pengembangan atau mengganti teknologi manusia menjadi pengembangan. Yang ketiga, pengembangan atau mengganti tenaga manusia menjadi tenaga teknologi. Untuk akibatnya ada 2 seperti negara dan masyarakat. Yang pertama, untuk negara, menurunnya pendapatan per kapita. Yang kedua, menurunnya pendapatan per kapita dari sektor pajak. Dan ketiga, biaya sosial kita. Yang untuk masyarakat menjadi beban psikologis. Yang kedua, keterampilan hilang. Yang kedua, keterampilan hilang. Yang ketiga, ketidakstabilitas. Demikian kegiatan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.